Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Terima kasih Mas Jainal. Yap. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Jainal, saya akan menyampaikan sedikit tadi paparan dari Pak Rijal selaku Deputi 7 ya dari Kemenko Perekonomian. Ada beberapa, tetapi salah satu halnya adalah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dimaksudkan untuk mendorong atau membangkitkan investasi gitu ya. Nah, mungkin tadi sudah disinggung juga ada beberapa data sebenarnya dari World Economic Forum gitu, bahwasannya ada 3 besar yang menghambat faktor investasi, yaitu korupsi, birokrasi, dan juga pungli. Nah, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau saya lihat jauh ya dari konteks dalam rangka mendorong investasi tersebut. Kalau mau dibenahi yang 3 besar tersebut, yaitu korupsi, birokrasi, dan pungli, sehingga investasi kita bisa dapat gitu, negara bisa mendapatkan investasi. Nah, ini yang terjadi adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu malah menyasar di soal-soal hubungan industrial dan juga ketenagakerjaan yang selama ini sudah mendapatkan sangat-sangat standar, sangat-sangat minimum gitu ya. Dan catatan-catatan dari kami dari pekerja atau buruh adalah terkait dengan banyaknya yang sangat turun dan hilang ya, dan hilang apa yang sudah kami dapatkan selama ini. Seharusnya negara ketika sudah mencapai umur puluhan tahun kemerdekaan ya, udah kurang lebih 70 tahunan negara negeri ini merdeka, seharusnya rakyatnya tuh harusnya mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Ternyata dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini bukannya lebih baik, tapi malah diturunkan. Apa yang sudah kami dapatkan kemarin dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali hal yang dihilangkan dan juga mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Beberapa catatan-catatan kritis kami adalah terkait dengan adanya upah minimum yang akan dirubah dihitung berdasarkan persatuan waktu atau hasil. Di dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003, upah itu harus didasarkan ada komponen KHL namanya, dan itu dirundingkan dengan 3 unsur serikat pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Nah, itu disebut Dewan Pengupahan untuk kemudian mereka melakukan perundingan dan kemudian ditetapkan. Kemudian di tahun 2015 Presiden mengeluarkan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang dimana dalam menghitung upah, penetapan upah minimum itu berdasarkan inflasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Namun ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja ini kemungkinan besar peluang untuk upah itu dihitung berdasarkan per jam itu sangat-sangat terjadi, lebih besar peluangnya ada. Dan pertumbuhan ekonomi ataupun juga inflasi yang kemarin-kemarin itu untuk dihitung dalam hal menghitung upah minimum itu dihilangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya ini sangat berbahaya karena ke depan anak-anak kita nanti kemungkinan akan mendapatkan upah persatuan waktu atau hasil yang sama dengan ini upah per jam. Dan saya salah satu anggota Dewan Pengupahan Nasional juga sudah melihat ini gitu ya, gelagat ini, dan memang ternyata saya lihat dari kawan-kawan dalam hal pembahasan di RPP pengupahan, kebetulan saya nggak ikut terlibat karena memang sejak awal kami menolak keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini, tapi saya melihat draft-draftnya mereka yang sekarang sedang terus dilakukan pembahasan, ternyata perhitungan upah per jam itu luar biasa ya, sangat-sangat jauh dari kata kesejahteraan. Artinya dari sisi nilai besaran itu sangat-sangat turun gitu daripada sebelum-sebelumnya. Itu yang pertama tentang upah. Yang kedua ada persoalan terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, atau yang lebih mudah kita kenal dengan pekerja-pekerja kontrak. Kalau dulu sebelumnya Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada batasan maksimal pekerja buruh kita itu 3 tahun dia akan diangkat menjadi karyawan tetap atau tidak. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini akan diberlakukan terus-menerus kontraknya, alias seumur hidup. Nah, ini juga artinya jaminan kepastian untuk mendapatkan pekerjaan sama sekali tidak ada. Bagaimana nasib anak-anak kita nanti yang sedang sekolah menyelesaikan sekolah-sekolah di universitas atau di SMA atau SMK gitu ya, ketika mendapat pekerjaan, saya pastikan mereka tidak akan pernah mendapatkan pekerja tetap ya, status karyawan tetap atau pekerja tetap. Itu yang kedua. Yang kemudian ketiga,
adalah terkait dengan tenaga kerja asing ya. Isu soal tenaga kerja asing ini sebenarnya sudah saya sampaikan sejak tahun 2015, 2016 saya menyampaikan secara resmi kepada Pak Jokowi saat itu di periode pertama beliau beberapa hal terkait bagaimana tenaga kerja asing ini kenapa sangat mengkhawatirkan ya. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah menghilangkan keputusan tentang bahwasannya tenaga kerja asing yang datang bekerja di Indonesia itu harus wajib berbahasa Indonesia. Itu dihilangkan pada saat itu melalui peraturan Menteri Tenaga Kerja. Kemudian rasio 1:10 pun itu dihilangkan, yang seharusnya di mana satu orang pekerja asing harus ada 10 orang tenaga kerja lokal kita sebagai transfer pengetahuan dan teknologi, itu dihapus gitu ya. Padahal itu sangat-sangat penting juga karena memang kan tidak selama-lamanya juga pekerja asing itu di sini. Buat apa ada pekerja asing gitu ya? Toh orang-orang kita juga bagus-bagus banyak sekali yang mampu gitu ya. Dan juga di sini Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak mengatur itu lagi itu gitu. Undang-Undang 13 tahun 2003 yang sebelumnya itu diatur secara rigid, secara detail, secara rinci gitu ya. Dan yang lebih parah lagi, rencana penggunaan tenaga kerja asing yang sebelumnya itu dalam undang-undang sebelumnya itu harus ada izin daripada kementerian yang terkait dalam hal ini ketenagakerjaan, itu di dalam undang-undang Cipta Kerja itu dialihkan kepada pemerintah pusat. Nah, ini juga kita sangat-sangat mengkhawatirkan yang artinya akan ada peluang pekerja-pekerja asing itu tidak lagi menggunakan RPTKA atau rencana penggunaan tenaga kerja asing itu. Jadi nggak perlu izin. Jadi hanya dari si pengerah tenaga kerjanya langsung bisa kerja jadi kita. Dan ini sangat berbahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pesangon ya. Pesangon juga kalau di beberapa media beberapa pejabat-pejabat kita menyampaikan itu tidak hilang, hanya berkurang, tapi saya di sini memastikan itu hilang. Kalau jumlah pesangon 32 kali gaji kemudian menjadi 25, lalu 25-nya itu dirinci lagi, 19-nya dibayarkan pengusaha, sedangkan 6-nya itu dialihkan ke badan penyelenggara, yang badan penyelenggaranya juga nggak jelas sampai sekarang karena nanti akan diatur di PP gitu ya, atau di Perpres. Ini juga menjadi sebuah peluang artinya gini, ketika tadi yang saya sampaikan upahnya per jam, kemudian pekerjaannya tidak lagi akan mendapatkan kepastian menjadi pekerja tetap gitu. Artinya pesangon sudah tidak akan ada lagi didapatkan malah. Karena pesangon itu hanya didapatkan untuk para pekerja-pekerja tetap dan yang memiliki upah yang minimum gitu, upah yang tetap gitu loh. Nah, ini kalau upahnya sudah dialihkan menjadi upah per jam, kemudian pekerjanya itu tidak statusnya juga kontrak terus menerus seumur hidup gitu ya. Ini wallahu alam ya, walhasil akan pesangon itu sudah tidak ada lagi, tidak mungkin gitu. Nah, terus juga alih daya atau outsourcing. Nah, di Undang-Undang 13 tahun 2003 sangat clear di mana alih daya atau outsourcing itu dia hanya 5 jenis pekerjaan saja, di mana diatur dibatasi gitu ya, security, kemudian catering, kemudian driver, kemudian mining atau pertambangan, kemudian cleaning service. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini semua sektor itu segala jenis pekerjaan itu bisa di outsourcing karena ini luar biasa gitu ya. Bagi kami ini sangat-sangat mengkhawatirkan dan merugikan gitu ya. Nah, itu yang menjadi catatan, banyak lagi ya catatan-catatan kritis kami terkait dengan penurunan kesejahteraan, penurunan kelayakan hidup bagi warga negara yang ada di Indonesia ini. Kemudian, halo, ya, kemudian pertanyaannya tadi Mas Zainal, bagaimana pasca ini gitu ya? Pasca ini. Setelah ini bagaimana? Memang saat ini KSPI sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dan beberapa poin-poin yang tadi saya sampaikan juga diajukan gitu ya. Dan kita sudah mendaftarkan dan sedang menyiapkan materi-materi gugatannya. Nah, lalu yang kedua pertanyaan Mas Zainal adalah apakah tidak dilibatkan kan gitu ya untuk turunan RPP-nya, PP-nya atau Perpesnya. Kalau saya bilang, ya buat apa
kenapa dilibatkan? Harusnya dari awal, Mas. Harusnya dari awal dilibatkan sejak awal pada saat ribut-ribut tuh dari 2019 kan 2000 tuh. Saya ingat betul itu di sekitar bulan Oktober November tuh sudah eskalasi tentang bisik-bisik Omnibus Law ini sudah terdengar dan kami sudah menyampaikan secara kencang juga gitu ya. 2019 di bulan Oktober, November, Desember gitu. Kemudian di Januari dan Februari kemudian meningkat ya. Kemudian kita terhalang oleh pandemi COVID gitu. Ini sudah kita sampaikan gitu loh. Kita minta dilibatkan. Nah, mungkin Pak Rizal selaku Deputi 7 Kemenko Perekonomian apakah hadir atau tidak? Waktu itu saya hadir diundang oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian gitu ya, salah satu pimpinan buruh yang diundang. Di sana ternyata saya kirain saya itu akan dilibatkan gitu ya. Ternyata enggak, ternyata hanya menyampaikan informasi ini loh ada RU gitu doang gitu. Nah, itu juga makin tambah kami sangat-sangat kecewa gitu ya. Artinya kami para pekerja buruh ini sebenarnya pengennya ya ajak dong, karena kan stakeholder yang sangat terkait gitu, sangat-sangat berkepentingan di sana adalah para pekerja atau buruh. Kalau bicaranya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada kepentingan para pekerja buruh, ya harusnya dilibatkan, wajib dilibatkan. Kalau enggak, ya itu akhirnya terjadi terus penolakan dan sampai kini gitu ya. Aksi-aksi terus dilakukan oleh kami gitu, oleh kawan-kawan pekerja atau buruh dan elemen-elemen mahasiswa juga bergabung dengan kami dan juga elemen-elemen yang lain gitu, organisasi massa yang memang cukup besar. Nah, bagaimana dengan federasi atau konfederasi Serikat Pekerja Internasional ya, Mas Yenal ya? Ya, betul. Federasi dan konfederasi Serikat Pekerja Internasional sudah mengirimkan surat kepada Pak Jokowi langsung ya terkait dengan dukungan kepada serikat pekerja terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sebelumnya waktu itu belum ditandatangani, sudah kirim surat tuh para federasi dan konfederasi internasional gitu. Nah, ini tapi ya rupanya kan pemerintah terus berjalan ya, terus melakukan penandatanganan dan pengesahan gitu. Padahal mereka rata-rata memiliki anggota di seluruh dunia itu 20 juta orang, seperti di Uni Global yang kami saya berafiliasi ke sana gitu. Ini 20 juta orang anggotanya dari seluruh dunia. Itu baru level federasi internasional gitu ya. Belum lagi dari konfederasi yang besar-besar, dan ini nggak main-main gitu ya. Intinya jadi Mas Jenal, jika memang Undang-Undang Cipta Kerja ini menyasar tentang investasi, harusnya tidak menyasar soal ketenagakerjaan gitu. Harusnya tidak menyasar atau menurunkan juga standar minimum yang sudah ditetapkan sebelumnya harusnya gitu ya. Tapi ini kan malah menyasar masuk ke ruang-ruang persoalan standar minimum yang sudah kami dapatkan gitu loh. Itu yang sungguh sepertinya kayaknya salah deh gitu, bukan kayaknya salah, ini salah banget gitu ya. Jadi memang ini yang menjadi keprihatinan, kekecewaan, kemarahan dari kami selaku pekerja atau buruh yang betul-betul sangat merasakan, apalagi soal tenaga kerja asing ini gitu ya. Ini bukan hanya soal pekerjaan gitu ya, bukan hanya tenaga kerja, tetapi sebenarnya ada esensi yang lebih dalam, yaitu tentang kedaulatan. Pada saat seminar nasional yang saya lakukan, yang saya selenggarakan di tahun 2016, di sana salah satu narasumbernya itu dari Kementerian Pertahanan ya di tahun 2016. Levelnya pada saat itu Brigjen kalau tidak salah. Nah, ini beliau menyampaikan, mengakui gitu bahwasannya ada kekhawatiran di kawan-kawan pertahanan keamanan ini tentang begitu banyaknya tentang kehadiran kedatangan tenaga kerja asing asal Tiongkok ini, terutama asal Tiongkok, karena paling banyak gitu. Kenapa? Faktanya di lapangan seharusnya kan mereka datang dengan yang high skill ya, keahlian tinggi gitu ya. Tapi fakta kenyataan, dan saya punya data sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, itu mereka unskilled worker, pekerja-pekerja kasar. Nggak usah jauh-jauh lah ya, nggak usah jauh-jauh ke Morowali, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Papua, nggak usah. Di depan mata, kalau saya deket ya, Cikunir lah, Bekasi itu, yang pengerjaan kereta api cepat itu, Jakarta-Bandung. Di sana pekerja-pekerja kasar asal Tiongkok itu datang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, belum berhenti itu kekejutan kami adalah gaji-gaji mereka tuh jauh sekali dengan tenaga kerja Indonesia. Kalau level security atau satpam di Indonesia itu hanya digaji 1.800.000 sampai 2,5 juta.
Mereka itu 40 jutaan digajinya gitu loh. Dan sayangnya uangnya itu nggak beredar di Indonesia gitu. Sayangnya uangnya beredarnya ngumpul aja di negaranya gitu, di Tiongkok. Nah, pertanyaan besar saya adalah ya, terus Indonesia dapat apa kalau kayak gitu loh? Dapat apa? Kalau ini sudah saya sampaikan berkali-kali, waktu saya pernah juga melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI Komisi 9 saat itu, saya menyampaikan banyak hal dan itu tertulis dengan rapi, datanya saya sampaikan juga. Tapi kesini kalau makin banyak. Waktu itu 2016 sekitar kurang lebih 20 ribuan saya menyampaikan data. Sekarang ini ya, dugaan saya itu lebih daripada 20 ribu, mungkin hampir menembus ya, dugaan saya ini 1 juta orang. Dugaan saya ya. Itu diperkuat dengan statement juga Perdana Menteri dari Tiongkok kan ya, sudah mengatakan itu juga. Ini yang menjadi konsentrasi. Jadi bukan hanya kita terhimpit, tertindas dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu dari dalam internal negara kita, tapi kita juga ternyata terhimpit dari tenaga kerja asing yang datang berbondong-bondong gitu loh. Ini yang bikin kita semakin mungkin ini arahnya kemana sih gitu ya pemerintah. Kalau amanat Undang-Undang Dasar 45 itu kan pasal 27 jelas ya. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah itu saya belum melihat itu. Saya belum melihat itu. Jadi itu ya Mas Jenal. Saya kira nanti selebihnya bisa diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Jenal dan salam hormat untuk para narasumber yang sebenarnya tadi Pak Profesor lupa mulu nih sama saya. Tanggal 21, 22 Agustus tuh saya hadir juga Pak di Hotel Mulia. Sorry Bu. Iya. Karena banyak jadi. Yang inget Iqbal terus. Iya, karena banyak sekali saat itu. Siap. Jadi kalau sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Putu ya, kalau dari sisi kami adalah sangat sederhana sekali. Jadi undang-undang yang sebelumnya ya terkait dengan tenaga kerja, lingkungan, mungkin ada pendidikan dan lain itu. Tapi saya khusus nih yang untuk tenaga kerjaan itu sebenarnya harusnya tinggal dilengkapi saja. Kalau undang-undang sebelumnya itu kan tidak mengatur tuh pekerjaan-pekerjaan yang baru, Pak Rizal. Nah ini kan memang kita menghadapi sektor industri era digitalisasi, di mana kita memasuki revolusi industri keempat dan nanti mungkin akan selanjutnya tuh 5 atau 6 ya. Nah itu maksud saya itu diaturlah kawan-kawan pekerja-pekerja yang ke arah sana. Tapi bukan berarti menghilangkan atau juga malah menurunkan kualitas yang sudah ada. Dan saya juga mengingatkan lagi kepada Pak Profesor Hendrawan, Undang-Undang 13 tahun 2003 itu produknya Bu Megawati selaku presiden dari PDIP dan menakernya Pak Yakob itu luar biasa tuh Pak Hendrawan, cakep. Nah, ketika ada Undang-Undang Tenaga Kerja, Cipta Kerja, ini malah hancur tuh, disingkirkan quote and quote ya. Nah ini sayang banget. Jadi prestasi yang sudah dipersembahkan oleh Ibu Mega selaku presiden lalu itu ternyata ya menjadi sia-sia. Kemudian muncul yang Undang-Undang Cipta Kerja ini, padahal penguasanya sekarang dari PDIP loh Pak. Nah ini saya sekali lagi tolonglah diatur para pekerja-pekerja yang memasuki era digital ini. Lalu yang kedua, di luar itu sesungguhnya negara wajib hadir untuk seluruh rakyat. Dalam hal apa? Dalam hal memberikan perlindungan untuk rakyatnya dalam pekerjaan dan upah yang layak. Ini menjawab Pak Putu juga nih. Jadi bukan soal budaya Pak Putu, tetapi bicaranya adalah ini ada kewajiban negara untuk memberikan, ya seharusnya negara tuh memberikan yang lebih lagi seperti negara-negara maju lainnya yang sudah di mana malah di sana itu sudah nggak mikirin upah, tapi bicara jaminan sosial sudah dipenuhi oleh negara itu, dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, pensiun juga dibantu, transportasi publik yang gratis dan sebagainya. Nah ini yang menjadi mungkin catatan-catatan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak saya kira, terutama lagi-lagi pemerintah, karena pemerintah lah yang sangat-sangat saat ini berkuasa. Dan satu lagi tambahan, saya sudah diskusi dengan federasi dan konfederasi di internasional, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Derajat. Sampai detik ini belum ada satupun negara yang memberlakukan Omnibus Law. Jadi mereka justru malah bingung gitu loh ketika saya diskusi, karena Zoom meeting ya, dari 151 negara itu mereka justru bingung kenapa Indonesia kok terlalu berani menggunakan Omnibus Law gitu loh. Artinya ini menjadi catatan juga nih, kenapa Indonesia kok berani juga dengan Omnibus Law. Mungkin itu Mas Dina, terima kasih banyak. Terima kasih catatannya.